Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ananda sekalian, santri MBS kelas 1 dimanapun kalian berada, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan kasih sayangnya yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ananda sekalian dengan senantiasa mensyukuri pemberian Allah ini, Allah senantiasa pula memberikan apa yang terbaik untuk kita semuanya. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah SAW seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan dengan Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda sekalian, pertemuan kali ini masih tentang pelajaran akidah, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang berkaitan dengan apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita di dunia. Pernahkah ananda semua merenungkan? Pernahkah kita merenungkan sebenarnya apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita ke dunia ini? Apakah Allah menciptakan kita begitu saja tanpa tujuan yang jelas? Apakah ketika Allah memberikan kesempatan kepada ibu kita melahirkan kita di dunia ini tanpa amanah yang harus kita bawa? Tentunya ananda sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan secara rinci tujuan daripada diciptakannya manusia. Baik itu ustadz maupun ananda, itu memiliki tujuan yang sama yang Allah tetapkan untuk kita semua, agar kita semua mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Nah, tepatnya di surah Az-Zariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali satu tujuan. Untuk apa? Liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu jin maupun manusia, itu memiliki tujuan yang sama. Mereka diciptakan, yaitu liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita melihat tafsir yang ada, maka para ulama tafsir menafsirkan kata liya'budun adalah liyuwahhidun, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengesakannya, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka istiqomah di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pula inti dari pelajaran akidah kita. Bagaimana kita mencoba belajar, berupaya untuk beribadah kepada Allah semata, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Contohnya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia juga meminta ke pohon-pohon, ke kuburan. Seperti itu. Ketika kita benar-benar berikrar hanya menyembah Allah,
cuma Allah kita meminta tolong, cuma Allah kita meminta petunjuk, seperti itu dan sebagainya. Nah, makanya ananda sekalian, ketika kita mempelajari tentang akidah, maka kita akan mendapatkan tentang syarat benarnya akidah seseorang. Syurut sihhatil akidah, syarat benarnya akidah, baik akidahnya ustadz maupun akidahnya ananda, itu mesti memiliki syarat. Dan ketahuilah ananda sekalian, ada 2 syarat yang mesti kita lakukan kalau akidah kita disebut benar di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala fi jami'il a'mal wa tarkir riya. Yang pertama adalah berupaya untuk ikhlas. Berupaya untuk ikhlas di dalam semua amalan dan menjauhi sifat riya. Menjauhi sifat riya. Yang mana itu contohnya? Contohnya kita sholat. Sholat hanya semata-mata karena Allah, bukan karena ingin diakui, bukan ingin dipuji, tapi semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah, apa itu? Apa yang kita lakukan, bentuk ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Nah, seperti itu. Karena bagaimanapun inilah jalan supaya kita memiliki akidah yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, syarat akidah yang benar yang pertama tadi adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ananda sekalian pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ananda sekalian senantiasa istiqomah, diberikan kekuatan untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan semuanya bisa berhasil. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.